Media Australia kembali dibuat bingung dengan timnas Indonesia yang mendadak mengganti pelatih di tengah laga krusial. Kebingungan media Australia ini menjadi tanda jika Australia benar-benar ketakutan dengan susunan staf pelatih timnas sekarang. Untuk menutupi ketakutan tersebut, media Australia ini menulis artikel yang bertujuan untuk membuat Indonesia kehilangan rasa percaya diri. Tentu pemecatan STY secara mendadak membuat kita sebagai fans Garuda saja juga bingung, apalagi dengan Australia. Tentu bukan itu yang akan kita bahas. Media Australia bahkan tak habis pikir jika PSSI mampu melakukan langkah berani dengan memecat Shin Tae-yong secara mendadak. Tak sampai di situ, media tersebut juga mengatakan jika keputusan ini bisa menjadi blunder fatal bagi PSSI. Namun tentunya kita berharap tidak demikian. Media Australia tersebut hanya melihat dari sisi luar saja yang seolah timnas kita kelihatan baik-baik saja. Semua orang tahu jika masalahnya adalah komunikasi dan konfrontasi pemain dan pelatih ketika laga lawan Bahrain. Namun sekali lagi kita tidak mau membahasnya. PSSI telah memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong dan menunjuk Patrick Kluivert sebagai sosok pengganti. Pemecatan Shin Tae-yong yang terkesan tiba-tiba menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan penggemar. Terlebih skuad Garuda masih berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan heroik atas tim raksasa Arab Saudi di kandang sendiri jelas merupakan puncak performa tim. Hasil itu menempatkan Indonesia di posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin dari 6 laga. Tim Merah Putih hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua, tempat terakhir untuk tiket otomatis. Penampilan buruk Indonesia di ASEAN Cup lalu tidak banyak menyurutkan optimisme para penggemar. Pasalnya, Indonesia tampil di turnamen tersebut dengan membawa skuad yang relatif lebih lemah. Namun, Indonesia justru akan memainkan 4 pertandingan tersisa di putaran ketiga dengan pelatih baru. Sosok itu adalah Kluivert yang karir bermainnya yang gemilang dibayangi catatan buruknya sebagai pelatih. Masalah latar belakang dinilai memainkan peran utama di balik keputusan mengejutkan untuk memecat Shin Tae-yong. Benturan kultur Asia dan Eropa menjadi masalah ketika karakter Shin Tae-yong dinilai tidak cocok dengan para pemain keturunan. Terlepas dari itu, pemecatan Shin Tae-yong mengejutkan banyak penggemar mengingat kontribusinya terhadap kebangkitan Indonesia. Namun bukan hanya pecinta sepak bola tanah air yang terkejut dengan keputusan PSSI tersebut. Baru-baru ini media asal Australia The Roar juga menuliskan keterkejutannya atas pemecatan Shin Tae-yong. The Roar bahkan membandingkan situasi ini dengan kasus yang menimpa Jose Mourinho di Tottenham Hotspur. Pada 19 April 2021, Mourinho dipecat oleh Tottenham Hotspur setelah 17 bulan bertugas di klub tersebut. Dengan kasus yang menimpa Shin Tae-yong saat ini, The Roar mengibaratkan timnas Indonesia sebagai Tottenham versi negara. Jika Tottenham Hotspur memiliki negara, Indonesia adalah jawabannya, tulis The Roar dalam artikelnya. Sulit untuk memahami apa yang terjadi pada Garuda. Tim ini tampil luar biasa di fase putaran ketiga ini. Namun mereka akan memainkan 4 pertandingan tersisa di bawah pelatih baru, tambah media tersebut. Duel melawan Australia di Sydney pada 20 Maret mendatang akan menandai debut Kluivert bersama Indonesia. Respon media Australia ini mungkin juga memiliki arti lain, yaitu mereka sebenarnya ketakutan dengan komposisi kepelatihan timnas sekarang.
Tentu media tersebut tidak buta informasi jika di jajaran pelatih timnas ada sejumlah nama-nama besar seperti Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Mereka berdua adalah sosok yang terkenal di Belanda dalam hal kepelatihan klub dan timnas Belanda. Tulisan artikel media Australia itu mungkin bertujuan untuk melemahkan psikologis timnas Indonesia jelang laga di Sydney nanti. Media Australia tersebut pasti sadar jika Indonesia dilatih orang Belanda maka potensi ledakan performa di timnas semakin mengerikan. Hal ini karena kesamaan kultur pelatih dan pemain yang rata-rata keturunan Belanda punya filosofi yang sama. Sementara bagi Shin Tae-yong, pemecatan dirinya dari kursi pelatih ibarat tersambar petir di siang bolong. Kenapa bisa begitu? Shin Tae-yong sendiri yang menjawabnya. Ia belak-belakan tentang hari pemecatannya dari kursi pelatih timnas Indonesia, sebagaimana diberitakan media Korea Selatan, Yonhap. Shin Tae-yong bercerita pada 6 Januari 2025 pukul 9:40 waktu Indonesia Barat, ia mendapatkan pemberitahuan dari PSSI terkait pemecatannya. Pada jam 12 waktu Indonesia Barat hari yang sama, PSSI mengumumkan kedatangan pelatih baru. PSSI memberitahu saya tentang pemecatan saya pada tanggal 6 Januari 2025 pukul 9:40 waktu Indonesia Barat, ujar Shin. Dan mengumumkan bahwa pelatih baru akan datang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat hari itu. Meskipun saya tidak memahaminya, saya dengan rendah hati menerimanya, kata Shin. Dalam acara itu, Shin Tae-yong untuk kali pertama tampil di depan khalayak luas usai dipecat PSSI dari timnas Indonesia. Shin melatih skuad Garuda sejak Januari 2025 dan berlangsung 5 tahun. Selama 5 tahun saya di Indonesia, saya bekerja sangat keras dan merasa bangga atas apa yang telah saya capai, tutur Shin Tae-yong. Saya telah membangun fondasi yang kuat untuk sepak bola Indonesia dan kembali dengan rasa bangga, imbuh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong rencananya masih akan berada di Indonesia sampai akhir Januari 2025. Usai itu ia bakal pulang kampung ke Korea Selatan dan menghabiskan waktu bersama keluarganya. Perasaan Shin Tae-yong mungkin juga sama dengan fans Garuda yang sampai sekarang belum bisa melupakan pelatih asal Korea tersebut.